bermacam ragam soal ini ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Ini yang sangat singkat sekali soalnya. Menemani suami dari mall, hadiahnya selingkuh. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Apaan? Menemani suami dari mall? Dari hadiahnya selingkuh Ustaz. Selingkuh. Hah? Gimana? Menemani suami dari mall ya. Oh dari nol, waduh. Nah. Afan saya kira N ini M. Ya mungkin mohon ibu-ibu bisa dijelaskan. N sama M mirip ya. Ya tahu ya. Dari nol ya. Dia hanya selingkuh. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Sama seperti penjelasan tadi ya. Sabar ya. Jangan ada cacian, makian, hujatan dan seterusnya. Karena hadis terakhir tadi tidak disyaratkan bahwa suaminya harus soleh, suaminya harus taat, suaminya harus menjadi waliullah, tidak. Ya, muslim lah. Ya kalau nggak muslim nggak mungkin masuk surga ya kan. Muslim, ya muslim kan macam-macam. Ada yang subuh kesiangan, ada yang kadang-kadang ya berbuat dosa, selingkuh segala macam ya kan. Nggak ada syarat seperti itu bahwa suami harus begini, harus yang penting muslim. Maka tentu salah satu sifat baik suami istri adalah saling menasehati. Tapi jangan cacian, makian, hujatan ya. Menasehati. Andosa bang. Selingkuh dosa. Allah murka. Ya. Daripada selingkuh mending nggak usah selingkuh ya kan. Ya iya mending nggak usah selingkuh daripada selingkuh ya kan. Ya artinya saling menasehati lah ya. Saling menasehati. Masalah dari nol dan dari tidak nol ya rata-rata rumah tangga kan seperti itu ya. Ketika lulus kuliah atau masih kuliah rumah tangga nggak mungkin langsung kaya raya kan, kalau toh ada ya 1-2 kayak keturunan ya, rata-rata ya seperti itu. Belum punya rumah, belum kebeli mobil, belum kebeli motor, akhirnya gajinya besar, akhirnya buka usaha sukses, ya rata-rata seperti itu. Bahwa istri itu menemani suami ya dari nol, dari ngontrak misalnya, ya kan? Apakah mentang-mentang menemani suami dari nol, kemudian ketika kaya raya suami tidak boleh mengambil haknya misalnya? Ya kan tetap boleh. Ya kecuali dari nol di sini usaha bersama misalnya, ya kan? Ya harus ada hitungannya. Jangan mentang-mentang suami istri lalu istri tidak ada hitungannya ya. Kebetulan istrinya malah lebih pinter, kebetulan istri dalam hal pemasaran luar biasa, ya harus ada hitung-hitungannya. Karena yang berhak, yang wajib membiayai rumah tangga, belanja bulanan, bayar listrik, bayar telepon segala macam, itu cuman suami. Istri tidak wajib. Maka seandainya ibu punya uang miliaran, taruhlah hasil warisan, ibu nggak pernah membiayai rumah tangga, semuanya serahkan kepada suami, walaupun suami mungkin gajinya nggak terlalu besar, ibu tidak salah, emang nggak wajib. Yang wajib membiayai rumah tangga hanya suami. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya Ustaz. Ini cukup banyak Ustaz. Kemudian dari salah seorang penanya, salah seorang akhwat, ana belum menikah dan belum siap menikah. Di tempat kerja ana di lingkup ikhwan, nama ana cukup dikenal. Jujur itu membuat ana tidak nyaman Ustaz. Terkadang saat ana butuh untuk chat pengajar ikhwan Ustaz dan pernah menjadikan itu fitnah. Mereka mengira ana dan dia memiliki kedekatan khusus padahal tidak.
itu hanya sebatas pekerjaan saja. Dan setelah itu Ana mengetahui dia menyukai Ana. Namun selama ini Ana tidak punya perasaan itu karena kami punya job yang sama dan sesekali butuh menghubungi beliau. Jadi bagaimanakah menurut Ustadz yang terbaik? Mohon nasihatnya. Gampang. Gampang banget itu mah. Ya, apa? Iya, satu kata. Ya, 5 huruf. Nikah. Selesai. Wanita apalagi cantik, apalagi supel, apalagi pinter, nggak nikah-nikah, jadi omongan. Jadi omongan. Ya. Ya, laki-laki tahu sendiri fitrah laki-laki ya. Ya Ibu kalau tahu obrolan laki-laki ya kan? Ya begitu laki-laki. Wanita punya fitrah sendiri, laki-laki punya fitrah sendiri. Maka sudah nikah. Cari yang kira-kira sekufu, soleh, ya, bukan ahli maksiat, syukur-syukur yang sudah ngaji, faham sunnah, faham manhaj, nikah. Nikah, apa sulitnya? Dengan nikah luar biasa, fitnah itu hilang. Minimal berkurang jauh, walaupun dia cantik sekali, tapi punya suami, bersama suami, ya nggak ada yang berani macam-macam. Ya. Begitu pada tahu suaminya meninggal misalnya, wah udah rame lagi, ya kan? Kan begitu. Emang begitu. Fitrahnya emang begitu. Begitu nggak ada suaminya, wah udah rame. Udah jadi bahan diskusi. Ya. Maka sekali lagi mudah sekali udah nikah. Mudah insya Allah. Ada lagi? Ya Mas Edosan, ada lebih kurang 6 soalan lagi. Yang ketiga, bagaimanakah hukumnya seorang wanita bersuami mengajak pria yang bukan mahramnya berduaan dalam mobil, dan zina hati itu apa? Bagaimanakah Ustaz yang dimaksud dengan zina hati? Zina hati membayangkan ya hampir tidak ada lah manusia yang selamat dari ini kecuali sudah punya suami misalnya. Yang punya istri saja kadang nggak selamat, maka harus kita jaga. Adapun berhalwat seperti tadi, semobil berdua, satu lift berdua, satu ruangan berdua dengan sekretarisnya, itu sebetulnya bukan berdua. Sebetulnya bertiga, yang ketiga siapa? Setan. Kalau Rasul dan Abu Bakar tadi kan berdua, yang ketiganya siapa? Allah. Ini berdua, yang ketiganya bukan Allah tapi setan. Yang laki ditiup-tiup, yang perempuan ditiup-tiup. Terjadilah apa yang terjadi. Itu bukan 1, 2, 10, 20, ribuan. Apalagi di kota-kota besar, sekantor, awalnya makan siang bareng, lalu makan siang berdua, lama-lama makan malam berdua, lalu cari tempat yang agak jauhan dan seterusnya. Itu terjadi. Ya. Maka dari awal hati-hati, stop. Seperti Nabi katakan, engkau melihat sekelebat selendang wanita, cepat-cepat tundukkan pandangan. Cepat-cepat alihkan pandangan. Itu baru selendangnya doang. Jangan kemudian diteruskan. Hari ini banyak dari kita tidak mengamalkan sunnah Nabi ini. Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga pergaulan. Tadinya baik-baik saja, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Setan iblis jauh lebih lihai daripada kita. Maka hati-hati. Wallahu a'lam. Ya baik, berikutnya pertanyaan. Bagaimanakah menjawab syubhat wanita atau istri yang selalu bilang begini, suami seperti apa dulu yang harus ditaati? Gitu dia ya.
Jika suami baik, maka istri pasti lebih baik karena suami adalah imam dan kita adalah makmum. Subhatnya sudah terjawab tadi insya Allah. Bahwa seorang istri taat kepada suami sama dengan seorang anak terhadap taat kepada orang tua, terutama ibunya, kemudian rakyat terhadap penguasa. Artinya mau kelakuan kayak apapun, mau kelakuan seburuk apapun, lihat perintahnya. Jangan lihat kelakuannya, akhlaknya, orangnya. Seperti contoh besarnya siapa tadi? Asiyah terhadap suaminya Fir'aun. Kurang apa coba? Ya. Maka ini pun membantah ucapan terakhir tadi. Kalau suaminya baik, pasti istrinya baik. Kan makmum mengikuti imam. Lah tadi Asiyah gimana? Ya kan? Yang kebalikan siapa? Suaminya luar biasa baik sekali. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim kalah. Bahkan Abu Bakar dan Umar kalah. Siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Istrinya kayak apa? Kafir. Nah, maka mengatakan bahwa pokoknya kalau suaminya baik, pasti istrinya ikut baik. Enggak juga. Enggak juga. Karena di hadapan Allah kan nanti masing-masing. Bahwa kita para suami dituntut baik, iya pasti. Wallahu a'lam. Baik, kita akan bacakan lagi ya. Berikutnya, mengapa orang yang dahulunya istiqomah bisa berpaling dari ketaatan, Ustaz? Dan apa penyebab futur atau bermudah-mudah dalam bermaksiat, Ustaz? Ini hanya Allah yang bisa menjawab. Ya. Maka kalau ini ada jawabannya, enggak ada dong manusia futur, manusia sesat. Ya. Itu ya Qarun kayak apa? Taatnya kepada Nabi Musa, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya menjadi sesat, batil, su'ul khotimah dan seterusnya. Artinya, siapapun kita, rajin ngaji, rajin sholat, tauhid, manhajnya luar biasa, ada jaminan akan terus seperti itu sampai mati? Enggak ada jaminan. Hanya Allah yang tahu, makanya kita jangan pernah merasa aman. Saya sudah ngaji, saya sudah soleha, saya sudah sholat tepat waktu dan seterusnya, mustahil Allah akan menyesatkan saya. Kata siapa? Allah mau menyesatkan itu terserah Allah. Allah mau memberikan hidayah itu terserah Allah. Bayangkan, baik sekali terhadap Nabi, berjasa sekali terhadap Nabi, membela Nabi dengan hartanya, bahkan siap mati membela Nabi. Allah sesatkan dan kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kan luar biasa pembelaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Jahal, Abu Lahab mau membinasakan Nabi itu tidak berani karena melihat Abu Thalib. Istilahnya Abu Thalib itu pasang badan buat Nabi SAW. Tapi Allah sesatkan Abu Thalib, kekal di neraka selama-lamanya. Kebalikan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh bebuyutan Nabi. Dalam 3 perang besar, Badar, Uhud, Khandaq, selalu berusaha untuk membunuh Nabi. Tapi akhirnya Allah kasih hidayah masuk Islam dan akhirnya masuk surga. Radhiyallahu anhum maradu an wa adalahum jannat, masuk dalam kategori sahabat, dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Jadi betul-betul hidayah di tangan Allah. Enggak ada cirinya, enggak ada tandanya orang mau dapat hidayah, orang mau enggak ada. Maka kita harus terus berdoa, memohon, merintih, merengek. Jangan sesatkan kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wallahu a'lam. Ustaz, kita akan bacakan 2 lagi ya. Suami saya tidak mesti dilayani, Ustaz. Misalnya makan
dan makan tidak diambilkan, membantu pekerjaan rumah, ya, apakah istrinya itu berdosa, Ustaz? Ketika tidak disuruh dan ibu tidak membantah karena memang tidak disuruh, insya Allah tidak. Tapi tipe sifat manusia kan beda-beda, ya. Ada laki-laki suami yang nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu, ambilin ini, ambilin itu, dan hati harus ditaati. Tapi bukan berarti ketika suami itu baik, pengertian, lalu istrinya mentang-mentang, ya, tetap ditawarkan, ya. Bang mau bikin kopi sendiri, aku bikinin aja ya. Ini ya, dibiasakan gitu, ditawari. Kecuali ibu tidak tahu, dia bikin kopi sendiri, ngambil makanan sendiri, ya nggak masalah. Tapi kalau ibu tahu, alangkah baiknya dibikinkan, disiapkan, ya, melayani suami, pahala besar sekali. Wallahu a'lam. Baik, ini ada soalan yang terakhir. Pertanyaan Tante Ana sudah tidak mau lagi melayani suaminya. Siapa? Tante. Ya. Tante ya. Ya. Ini logat Bibi ya. Ya, Tante Bibi. Bibi. Oke ya, Bibi. Bahasa sini ya. Tante ya. Bahasa Batam. Bahasa keren saya. Kalau bahasa Jakarta Bibi. Iya. Oke, ketika kami tanya, beliau bilang tidak ada kewajiban istri melayani suami yang tidak memberikan nafkah. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Selagi masih suami istri yang sah, tidak memberi nafkah, tidak ini, tidak. Kalau mau, beresin dulu. Karena seorang istri berhak untuk menuntut pisah dengan 4 alasan. Salah satunya tidak diberi nafkah. Suaminya murtad atau ikut aliran sesat, atau suaminya sering menyiksa fisiknya, memukul, menendang, menginjak, dan satu lagi kawin paksa. Nah, ini kan termasuk tidak diberi nafkah. Maka istri yang tidak diberi nafkah oleh suami, dia boleh datang ke hakim, melaporkan bahwa suami tidak mau memberikan nafkah. Tentu suami punya ya, sanggup ya, gitu. Untuk segera dibereskan. Nah, nanti hakim bisa memutuskan. Ketika suami tidak mau memutuskan, tidak mau mencerai, hakim memfasah. Artinya sudah bukan suami istri. Tetapi ketika masih serumah, masih suami istri, tapi suami jarang memberikan nafkah, istrinya marah-marah, diam saja, nggak mau taat, tidak boleh. Tidak boleh, itu haram. Bereskan dulu status itu. Ketika status itu tidak dibereskan, masih suami istri yang sah, maka hak suami tidak berkurang, kewajiban istri tidak berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Habis ya? Ya, habis, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.